Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gue Wisnu Indra di Cerhor, cerita horor. Oke, kali ini judulnya adalah kosan yang diteror. Kosan yang diteror ya, intinya kosan angker lah. Bukan kosan sih ya, tapi tepatnya mes lah ya, intinya itu. Oke, cerita ini diambil dari kisah nyata dari sebuah DM Instagram teman saya ya, bukan dari DM saya tapi teman saya. Oke, lanjut. Kita sebut saja namanya Bapak Hartono. Pada tahun kemarin 2019, tepatnya bulan Juli, Bapak Hartono pun diterima di perusahaan di PT Pengrajinan Jalan Tol. Ya. Nah, berhubung Bapak Hartono itu males pulang pergi, lalu dia untuk memilih tinggal di mes yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, awal pertama kali Bapak Hartono melihat mesan itu seperti sudah tidak berpenghuni, kosong, udah banyak semak-semak liar yang tinggi. Ya intinya mah udah kayak hutan lah, rumah itu tidak kayak sudah angker gitu ya, sudah tidak kayak udah tidak ada ditinggalin lagi. Itu benar-benar serem. Nah, Bapak Hartono pun akhirnya milih tinggal di situ yang dekat dengan tempat kerjanya. Nah, di dalam mes itu, di dalam kos itu, nah terdapat ada 2 rekan kerjanya. Nah, ketambahan Bapak Hartono menjadi 3. Oke, setelah 1 minggu Bapak Hartono pun dan kawan-kawan menebang semak-semak yang ada di situ, yang ada di mesannya tersebut. Itu adalah inisiatif Bapak Hartono dan kawan-kawan untuk menebang semak-semak liar yang ada di halaman rumahnya, halaman mesnya, supaya terlihat indah dan cerah ya guys. Oke, pada itu tidak terjadi apa-apa dan belum merasakan horor-horor yang lainnya. Nah, setelah 1 bulan kemudian Bapak Hartono kerja di situ. Setelah 1 bulan juga menebang semak-semak yang ada di halaman mesnya. Pada suatu saat ketika pada maghrib, setelah beliau sholat maghrib ya, beliau membacakan surat Yasin. Nah, ketika beliau sedang membacakan surat Yasin, tiba-tiba ada angin yang kencang guys, kencang. Nah, Bapak Hartono pun awalnya untuk berpositif tinggi saja. Mungkin itu adalah sebuah angin dari ventilasi ya. Nah, tapi lama-kelamaan Bapak Hartono merasa sudah merasakan aroma-aroma mistis. Tapi Bapak Hartono pun waktu itu ya masih biasa aja, masih santai dan sebagainya. Nah, pas Bapak Hartono mau tidur, tiba-tiba Bapak Hartono pun merasa kayak ada yang ngangkat guys. Bapak Hartono pun awalnya dikira itu teman-temannya yang jahil, tapi ternyata bukan. Itu adalah gaib, makhluk halus. Nah, waktu diangkat ke atas, Bapak Hartono itu seperti kayak ada magnet. Dia itu kayak ditarik gini, set. Ini Bapak Hartono, kita set gitu, kayak ditarik magnet. Nah, ketika Bapak Hartono pun bangun dan melihat sekelilingnya, tidak ada siapa-siapa guys, kosong. Di situ di kamarnya itu cuman ada Bapak Hartono doang. Ya, cuman ada Bapak Hartono doang. Nah, besoknya Bapak Hartono pun berangkat kerja, dan setelah selesai kerja Bapak Hartono pun untuk nongkrong di tempat kerjanya, yang nggak tahu itu, lupa saya di mana. Tapi itu beliau bersama rekan-rekan kerjanya nongkrong di, nggak tahu di mes di mana tuh tempatnya, saya lupa. Nongkrong di situ. Nah, Bapak Hartono pun di situ tuh merasa ada gangguan lagi guys. Badan beliau itu merasa berat banget, kepala pusing banget setelah ada di situ. Nah, Bapak Hartono pun langsung di situ tuh beristirahat ya. Awalnya sih Bapak Hartono itu inginnya ingin ngobrol lah ya. Habis pulang kerja kan ingin ngumpul sama teman-teman, ingin ngobrol, ngopi dan sebagainya. Tapi di hari itu beda, tidak sesuai yang ada di bayangan Bapak Hartono. Bapak Hartono pun sudah mulai diganggu oleh makhluk halus. Apakah itu mungkin penyebabnya Bapak Hartono menebang
semak-semak yang ada di depan halaman mesnya ataupun gimana. Jadi saya juga tidak tahu. Oke, lanjut. Nah, Bapak Hartono pun merasa keberatan, badannya, kepalanya pusing dan sebagainya. Bapak Hartono pun merasa capek kan ya, habis pulang kerja terus diganggu. Bapak Hartono pun itu istirahat di tempat itu untuk rebahan, duduk di kursi. Nah, tiba-tiba Bapak Hartono pun tertidur. Ketika tertidur guys, Bapak Hartono pun itu kayak berada di alam lain lah. Nah, di situ tuh Bapak Hartono itu bertemu dengan seorang aki-aki. Lalu Bapak Hartono di situ disuguhkan sebuah kopi hitam. Nah, pada saat kejadian itu Bapak Hartono cuman ingin pulang. Saya ingin pulang pas berada di alam itu. Nah, kata si aki-aki tersebut, baiklah jika kamu ingin pulang. Tapi jika kamu butuh bantuan apa-apa, tinggal panggil saya saja. Nah, oke. Habis itu Bapak Hartono pun terbangun. Dan rekan-rekan kerjanya pun bilang bahwa tadi dia kesurupan. Awalnya tidur ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa kesurupan. Nah, oke guys. Mungkin itu dulu cerita horor dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf juga guys jika ada banyak salah kata ataupun kurang jelas ya. Oke. Buat kamu yang ingin berbagi cerita horor, silahkan DM ke Instagram kami di Tubuh Horor 62. Oke. Apapun ceritanya, yang penting di-share ya, cerita gaib dan mistis, berbagi bersama kami, oke? Subscribe. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga sudah mengklik video ini. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya Wisnu Indra pamit undur diri. Assalamualaikum.